Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'inat tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bernapas, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan bisa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kisah tapi nyata, anak cerita tapi bukti. Dalam kisahnya ini selalu mengucapkan, membicarakan, memakai bahasa Arab. Namun karena saya bukan orang Arab, maka pembicaraan ini saya akan terjemahkan memakai bahasa rujak lutis. Yang namanya rujak lutis ini ada timun, ada bengkuang, ada gandul, macam-macam. Artinya pembicaraannya saya alihkan memakai bahasa campuran. Supaya apa? Supaya bisa dipahami dan dimengerti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya begini. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan sahabat Umar bin Khattab, tiba-tiba malaikat Jibril datang menemui Rasulullah yang menjelma sebagai seorang laki-laki, yang menyerupai sebagai seorang laki-laki, yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Malaikat Jibril ini menemui dengan Rasulullah ini dengan duduk secara iftiros, duduk iftiros. Nah, karena duduk iftiros, maka si lutut malaikat Jibril dengan lutut Rasulullah ini nempel. Dengkule malaikat Jibril karo dengkule Kanjeng Nabi nempel. Seolah-olah malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa saya diutus oleh Allah untuk menemui engkau ya Rasulullah. Tapi malaikat Jibril nggak mengucapkan, seolah-olah mengatakan seperti itu. Makanya lutut Rasulullah dengan lutut malaikat Jibril itu nempel. Setelah menemui Rasulullah, malaikat Jibril takon, "Ya Rasulullah,
Dongeng sing aran Islam ke apa? Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, yang namanya Islam ya ke rukun Islam sing ana 5. Terus dijawab oleh malaikat Jibril, sodakta ya Muhammad. Jawabanmu adalah tepat dan benar. Kemudian malaikat Jibril takon maning, angger sing arane iman sih keprimen? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, yang namanya iman ya kue rukun iman sing ana 6. Sodakta ya Muhammad, jawabanmu adalah tepat dan benar. Terus takon maning, angger ihsan siapa? Nah, kalau ihsan, saya beribadah kepada Allah seakan-akan seolah-olah saya melihat Allah. Ini ihsan yang level tinggi. Kelasnya kelas para nabi, para wali, para rasul. Orang yang sudah makrifat, orang yang ahli tasawuf. Nah, kalau ihsan yang level rendah, saya beribadah kepada Allah seakan-akan seolah-olah saya diawasi oleh Allah. Artinya dalam mengerjakan perintah-perintahnya Allah ini selalu diawasi. Ibarat apakah SCTV ini nyoting kanan kiri belakang disoting. Jadi seolah-olah kalau ibadah kusuk karena dilihat, diawasi. Ini level yang rendah. Terus takon maning malaikat Jibril, ya Rasul, kalau hari kiamat sih terjadinya kapan? Setelah itu Kanjeng Nabi balik kata, mungkin yang bertanya itu lebih mengetahui, lebih ngerti daripada yang ditanya. Akhirnya malaikat Jibril takon maning, ya wis ngonong baik, senggane tanda-tandane kiamat besar akan terjadi itu kapan? Nah, kalau pertanyaan itu, ini memang hobi saya, ahlinya saya, bidangnya saya. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, kalau tanda-tandanya kiamat besar akan terjadi, itu memang ada 10 tanda. Setelah itu, malaikat Jibril langsung pergi tanpa permisi, pergi. Setelah pergi, sahabat Umar yang di sampingnya bingung, kaget. Orang ini sebetulnya orang siapa sih? Datang malah tanya, malah dibetulkan sendiri. Akhirnya Kanjeng Nabi, sahabat Umar takon maring Kanjeng Nabi, ya Rasul, sebetulnya laki-laki itu siapa? Supaya sahabat Umar ini ada pengorbanan, maka Rasulullah bilang, coba laki-laki itu dipanggil lagi, suruh ke sini. Akhirnya sahabat Umar manut karena diperintahkan Kanjeng Nabi. Kongkon goleti laki-laki tersebut. On goleti malaikat Jibril. Setelah digoleti orang ketemu, ya Rasul, ngilangnya cepet men. Tembe misermen ora katon ora weruh. Akhirnya Rasulullah menjawab, innahu Jibril. Sebenarnya laki-laki itu malaikat Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi nerangaken. Ini saya pembicaraan ini hanya sekedar pemberitahuan, pengetahuan atau pengertian. Jadi tanda-tandanya kiamat besar akan terjadi, ini ada 10 tanda. Kalau 10 tanda ini tidak muncul, tidak keluar, tidak akan terjadi. Walaupun orang itu bisa mengatakan la ilaha illallah. Walaupun orang tersebut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab di dalam 10 tanda ini nanti tidak ada orang yang beriman. Artinya orang yang beriman sudah diwafatkan. Nah, tanda-tanda
kiamat besar akan terjadi. Ini yang pertama yaitu munculnya duhon atau keluarnya duhon. Lah, munculnya duhon, keluarnya duhon ini selama 40 hari 40 malam. Jadi matahari ora bisa tembus. Ibarat memet jemur ora bisa. Saking gelape dan tebalnya asap. Ini yang pertama. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Nah, tanda-tandanya Dajjal akan keluar sebelumnya ini mukodimahnya dimulai dari awalnya munculnya Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, nah beberapa saat baru Dajjal keluar. Lah, umurnya Dajjal ini 40 hari. 1 hari diibaratkan setahun, 2 hari diibaratkan sebulan, 3 hari diibaratkan seminggu. Kemudian hari berikutnya normal seperti hari-hari biasa. Ini yang kedua, keluarnya Dajjal. Nah, sebelum Dajjal muncul, keluar, ini alat-alat canggih, alat-alat teknologi sudah tidak berfungsi. Listrik orang bisa nyala. Motor tidak bisa berjalan. Kapal terbang nggak bisa terbang. Ini selama sebelum Dajjal muncul. Nah, setelah Dajjal muncul, karena Dajjal keluarnya ini membawa fitnah, maka orang-orang ini akan berbondong-bondong mengikuti kepada Dajjal. Artinya tunduk bahwa Dajjal sebagai Tuhan. Makanya kalau orang nggak ngaji, nggak punya iman, nggak punya keyakinan yang kuat, mental, artinya beli kuat menandingi menghadapi Dajjal. Padahal Dajjal nanti akhirnya yang bisa mematikan, yang bisa membunuh hanya Nabi Isa. Selain Nabi Isa nggak bisa. Ini dasarnya, bahayanya Dajjal muncul. Makanya jangan sampai kita menangi hari kiamat. Sebab apa? Angger menangi beli kuat imane, bisa kegawa maring Dajjal. Nah, setelah Dajjal muncul berapa 40 hari. Nah, kemudian tanda yang ketiga, keluarnya atau munculnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa nanti membunuh Dajjal. Selesai. Yang keempat, tanda-tanda kiamat akan terjadi. Yang keempat yaitu keluarnya Yajud Majud. Sama Yajud Majud manusia, Dajjal sama manusia. Cuman kalau Dajjal 1 orang, kalau Yajud Majud ini digambarkan, diibaratkan 90 sanga itu Yajud Majud, yang satunya kita semua. Jadi banyak Yajud Majud. Cuman kalau Yajud Majud ini sifatnya membunuh. Ketemu dibunuh. Nah, cara menghindari dengan Yajud Majud supaya tidak ketemu dengan Yajud Majud, ya umpetan. Lain dengan Dajjal. Kalau Dajjal mempunyai kecanggihan yang luar biasa. Ilmu rawarontek Dajjal ana. Ilmu sihir neng Dajjal ana. Mulane diterangkan nang surat Al-Kahfi ada 4 fitnah, tanda 4 fitnah. Yang pertama fitnah agama, yang kedua fitnah harta, yang ketiga fitnah kekuasaan, dan yang keempat fitnah ilmu. Nah, di antara 4 tanda tersebut ini di tangan Dajjal.
Jadi semuanya dikuasai oleh Dajjal. Tidak ada yang mampu kecuali Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal. Nah, tanda yang keempat itu Yajud, keluarnya Yajud Majud. Yajud Majud sifatnya membunuh. Setelah itu nanti Yajud Majud dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa saja diperintah kongkon menyembunyi, pergi menghindar maring Bukit Tur. Kongkon umpetan ngono. Sebab beliau kuat menghadapi Yajud Majud. Nah, singkat cerita, Yajud Majud dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu keluarnya matahari terbit dari sebelah barat. Ini yang kelima. Yang keenam, tanda kiamat besar yang keenam yaitu munculnya atau keluarnya binatang raksasa yang bisa berbicara. Namanya Dabatul Ardi. Binatang tersebut tidak mematikan orang bunuh, cuma hanya tugasnya menstempel. Tangan kanannya membawa stempelnya Nabi Sulaiman, tangan kirinya membawa tongkatnya Nabi Musa. Tapi binatang tersebut tahu ini orang kafir, ini orang beriman, tahu. Jadi stempel ndase kepalanya. Kalau di stempel bercahaya, ini tandanya orang beriman. Tangan kirinya membuat tongkatnya Nabi Musa, dilemparkan, dipukulkan. Kalau mukanya geseng, tandanya orang kafir. Nah, nanti di situ antara orang kafir dengan orang yang beriman, orang musuh-musuhan, orang jengkel. Sebab ketika distempel namanya sudah hilang. Cuma ada nama orang mukmin, ada nama orang kafir. Misalkan dipanggil Min, manut, Pir, manut. Enggak marah. Tapi kalau sekarang marah. Kalau dipanggil kafir, enggak mau. Karena ada nama dirinya sendiri. Tapi nanti besok di akhir zaman itu nama dirinya sendiri sudah hilang, diganti. Kalau orang yang beriman ya bercahaya, kalau orang kafir ya mukanya geseng. Ibaratnya anak kecil. Nah, itu kalau dipanggil apa saja terima. Karena nggak ngerti. Nah, seperti itu. Ini tanda kiamat besar yang keenam. Nah, tanda kiamat besar yang ketujuh ini keluarnya angin lembut yang mematikan orang yang beriman. Walaupun ada orang yang punya iman sebesar biji klungsu atau biji merica kecil, orang sembahyang, orang puasa, orang ngaji dan sebagainya, tapi masih ada keimanan, artinya bisa melabatkan kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Ini nanti tetap dimatikan oleh angin lembut. Menyebar. Ketemu garo angin lembut, langsung mati. Ibaratnya kayak corona ngonong lah ibaratnya. Mati serentak seperti listrik dimatikan di tempat gardunya. Klek, mati kabeh. Bukan dipantikan satu mati, satu enggak, ini kelamaan. Bagi Allah mudah, langsung mati, klep. Nah, tanda kiamat yang ke-8 itu keluarnya air lautan menenggelamkan ke daratan dari arah timur, ke-9-nya dari arah barat. Tenggelam di daratan ini, tenggelam mencapai gunung, ibaratnya seperti ketika di zaman Nabi Nuh, banjirnya seperti itu. Wetan banyak, ibarat se-Indonesia, awit sing Jogja, Semarang, Solo, kelelep kabeh ning banyu. Sing kulon ya Tangerang, Jakarta, kelelep kabeh. Ibaratnya seperti itu. Nah, yang ke-10 itu munculnya api raksasa, diterangkan dalam hadis dari negara Yaman, akan menggiring ke negara Syam. Nah, disitulah setelah manusia sudah mati semua, baru malaikat meniupkan sangkakala.
tret, dunia dihancurkan. Ida zulzilatil ardu zilzalah, dunia bumi digoncangkan, digempakan. Terus wa idal biharu sujirat, laut ditumpahkan. Wa idan nujumun sajarat, bintang-bintang dijatuhkan, hancur semuanya. Yang namanya makhluk hidup mati total. Awit manusia, jin, setan, bahkan malaikat mati semua. Nah, kematian yang paling terakhir adalah malaikat Israel. Tiupan yang pertama, kematian yang terakhir malaikat Israel. Tiupan yang pertama dinamakan tiupan kematian. Kemudian ada yang namanya tiupan yang kedua, dinamakan kebangkitan. Nah, dari tiupan pertama ke tiupan kedua jaraknya 40. Tapi 40 ke orang disebut apa 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun, tidak disebutkan. Hanya 40. Dari tiupan pertama sampai ke tiupan kedua. Nah, kalau tiupan kedua, makhluknya Gusti Allah sing diuripna, sing dihidupkan, yaitu malaikat Israfil dulu dihidupkan. Tujuannya apa? Untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Tret. Nah, setelah sangkakala ditiup, manusia pada bangkit dari alam kubur masing-masing. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai umat akhir zaman. Sampai umat Kanjeng Nabi. Baru dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, belum ada ruh. Ruh masih disimpan. Kalau orang yang beriman ditempatkan di a'la iliyin. Kalau orang yang kafir, munafik ditempatkan di asfala safilin. Disitulah nanti Allah melesatkan ruh ke jasad masing-masing. Setelah ruh dilemparkan, dilesatkan, akhirnya menjadi manusia yang hidup. Kalau ruhnya orang yang beriman ditempatkan di a'la iliyin, kalau ruhnya orang yang kafir, munafik ditempatkan di asfala safilin. Dikeluarkan. Setelah itu baru ada panggilan disebut dalam surat Toha, baru ada panggilan, ada pengumuman manusia yang bangkit tersebut berjalan menuju ke padang mahsyar. Disitulah nanti manusia berdiri selama 50.000 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup di dunia ini kehidupannya cuma hanya sementara. Kehidupannya cuma hanya sebentar. Andai kata hidup kita ini tidak dimanfaatkan untuk ibadah, andai kata hidup kita cuma hanya poya-poya, maka nanti setelah kematian akan menyesal. Kalau sekarang seolah-olah enggak bisa menyesal, karena belum bukti. Tapi kalau setelah mati, setelah diburu, baru menyesal. Mungkin yang sering diucapkan hanya layah, uleg-ulegnya orang diucapkan. Sebabnya apa? Setelah dilihat, layah. Ngerti ya kayak gue ngaji terus. Layah. Ngerti ya kayak gue nyumpan sembayang kentang. Wis terlanjur. Uleg-uleg orang disebutkan. Sebab uleg-uleg orang bermasalah. Sing bermasalah layah. Jadi disebutkan. Makanya sing ngarane wong mati ke orang ngerti, orang weruh matine kapan orang weruh. Orang ngerti. Cuma hanya dikasih tanda. Anak papa tanda.
Pertama, kapan mati akan menjemput. Ini yang pertama. Yang kedua, tempat di mana atau kamu sedang apa. Terus yang ketiga, setelah tempat, pertama kapan, kedua tempat, yang ketiga lagi apa atau sedang apa. Apalagi ngaji, apalagi baca Al-Quran, apa sedang sholat. Nah yang terakhir penguburan. Apa penguburan grogol, apa nang margadana, apa nang celeret. Wallahu alam. Maka sebelum ajal kita dijemput oleh malaikat Israel, maka kita perlu persiapan. Persiapannya apa? Ya kowe bekale iman dan takwa. Iman tok ya ora cukup, takwa tok ya ora cukup. Kudu ana iman, ana takwa. Angger iman berarti mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Angger takwa berarti nurut perintah Gusti Allah. Nah, tembe ngoneng alam berikutnya kepenak. Wong nang dunyane ngaji besungkan, padahal wis dinge kesempatan seminggu sepisan diadakna pengajian. Perlune apa? Perlune eben hati itu ada keyakinan kepada Allah. Sebab anggar ora disirami rohanine, ibarat kembang bunga layu. Ibarat manusia kelalen sungkan males. Sebab ora tahu disirami tandurane, kembange. Nah, cara menyirame ya kemiki diadakna pengajian. Diadakna taklim supaya keimanan-keimanan masuk ke dalam hati dan dikeluarkan makhluk-makhluk Allah. Hanya keyakinannya kepada Allah. Makane umat akhir zaman wis kelalen karo pengajian, kelalen karo sembahyang, wis kelalen karo perintah-perintah Gusti Allah. Ngarani kelalen ya kadang-kadang gelem lakoni. Ngarani ora kelalen kadang-kadang waya sembahyang ora sembahyang. Kan angel. Nah, perlunya dinasehati, dielingaken lewat pengajian, lewat taklim. Sebab umat Kanjeng Nabi umure paling banter 70, 60, 70. Saiki orang mungkin nyampe umur 80, wis orang mungkin. Wis diarani umat akhir zaman. Makanya tanda-tanda kiamat akan terjadi ini banyak. Sing jelas 10 tanda ke mengko bakal muncul. Ibarate 10 tanda ke kayak butir-butir marjan terus diikat nganggo tali. Angger taline dipotong, butirnya metu terus lubar duhon, lubar dajjal, Nabi Isa, Nabi Isa, Yajud terus runtut. Sejen karo kiamat kecil, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Tapi kiamat besar sekali muncul terus, tidak ada berhentinya. Makanya mumpung isi waras, mumpung isi sehat, mumpung isi otaknya normal, ayo gunakanlah ngaji aja sampai sungkanan. Diusahakan. Memang ketika ajal dijemput oleh malaikat Israel dalam arti sakaratul maut, ini yang namanya setan iblis pasti datang menggoda, digoda, menjilma, menyerupai manusia atau orang tua atau saudara yang sudah meninggal. Kamu ikut agama saya, Nasoro, kamu ikut agama saya.
Yahudi. Nanti di sana kepenak. Nyombe kepenak rasanya. Siapa kalau anak nggak percaya sama orang tua, pasti percaya. Karena yang menasehati orang tua. Tapi padahal orang tua tersebut orang tua palsu. Iblis laknatullah yang menjilma, yang menyerupai sebagai orang tua. Mulanya anggar orang ngaji kegawa. Tapi anggar ngaji insya Allah dilindungi oleh malaikat, dijaga oleh Allah. Sebab apa? Ing tangsurullaha yang surukum wa yusabit adamakum. Angger sampean gelem nulung agamane Gusti Allah pan nulung. Artinya kayak gue. Artinya angger sampean gelem taat maring Gusti Allah, maka Gusti Allah akan nuruti apa sing dijaluki sampean kabeh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Apabila ada benarnya itu memang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu memang kekurangan karena saya masih dalam proses belajar, masih nimba ilmu. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.